Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita Di Arjuna Selatan. di Arjuna Selatan kita. Tempatnya pinggir tol nih, yang ada VW kuning. Jadi teman-teman kalau mau yang ngopi-ngopi tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, bisa mampir ke sini. Malam ini kita lagi ngumpul tetap dengan menerapkan Protokoler. physical distancing. Physical distancing dengan masker. jarak. Gua habis nih. Oh, Ini maskernya bentuk mula. Di sini ada buluk. Tuh. Nah, sedangkan untuk sebelahnya ada Sofian. Oh, di Sofia. Ada Sofian. Tadi teman-teman kita mau ngobrolin mengenai perlu nggak sih privasi di rumah tangga? Dan kebetulan pandangan menurut pandangan mereka yang notabene dua-duanya belum menikah. Iya. Dua-duanya belum menikah, perlu tahu ya. Perlu tahu. Anomali ya. Anomali. Anomali banget. Anomali. Belum menikah Jadi- cuman seru berpendapat tentang orang yang sudah menikah. Perlu nggak sih privasi di rumah tangga? Enggak, Lu perlu. kenapa? Tapi dalam rumah Tar dulu. Tapi Buluk dulu. Tar dulu. Iya, Buluk oke. dulu. Oke. Untuk mencegah traumatik sih. Romantik akan Akan info yang harusnya emang tidak bermasalah jadi bermasalah ketika diketahui pasangannya. kekhawatiran berlebihan. Iya. Sedangkan si Iya. pihak satunya bisa menanggulanginya gitu ya. Iya. Kalau lu, Kalau yang gua tangkap dari teman gua. Kalau privacy dalam rumah tangga dua jadi satu itu wajar. Kaki. enggak paham lu. Lu udah berumah tangga nih, satu gelas nggak bisa dong. Oh, gelas lain mengetahui gelas isi dalam gelas lu. Paham? Privasi namanya. Itu kan privasi keluarga. Ah. Tapi kalau dalam satu gelas itu punya dua privacy, itu nggak bisa bagi gua. Bagi Paul nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bagi gua yang gua tangkap dari teman gua itu untuk mencegah problematik sih. Justru itu dia menutupi. Tapi nggak. Dia menutupi Tapi kebohongan enggak. dia. Kan nggak semuanya bohong, kan ada Loh, Gini lu loh. tahu nggak ada? Tar dulu, sebentar. Menutupi sesuatu bukan berarti berbohong kan? Kalau sewaktu-waktu kelak ditanyakan pasti kan cerita. Iya. Kebohongan itu pasti akan terungkap loh. Nggak Iya. bohong. Gue ulang lagi ya. Dan hasilnya akan lebih fatal saat Gue ulangin lagi ya. gitu. Gue ulangin lagi ya. Ketika kita nggak menceritakan sesuatu, Meredam konflik lah. bukan berarti kita berbohong loh. Betul nggak? Mencegah sesuatu yang sia-sia sih kalau dari teman gua. Jadi Kita kayak ada A, B, C, D, E. Yang kita ceritain A, B, C. D, E belum ditanya. Bukan, apakah kita bohong? Bukan privacy rahasianya buluk cerita ke gua harus ceritain ke istri gua, enggak. Bukan itu privacy yang gua maksud. Iya. Ini kan pertama. Yang gua tanggap dari omongan lu seperti itu. Privacy dalam artian lu Nih, semua informasi tentang lo, pendapatan, pergaulan, ya, apalagi pergaulan sosial lah ya, apalagi ya, masalah, keluarga. Nah, itu gimana menurut lo? benchmarknya apa? apanya? Benchmarknya apa? Indikatornya apa? Privacy. Apa Keprivasian semua? lu. Nggak boleh ada yang dirahasiakan. Nggak semuanya. boleh, nggak ada. Buat apa lu nikah kalau masih ada privacy? Nah, kalau kita belum menceritakan, apakah namanya merahasiakan? Iya. Iya. Saat istri lu atau suami lu tahu dari orang lain, akan timbul konflik dalam keluarga. Gua udah nyeritain ke laki lu, gua udah nyeritain ke bini lu. Selesai nggak tuh? Kalau selama dia Ini yang berhubungan dengan satu keluarga ini ya. Gitu loh. kalau selama dia tidak berbohong akan hal itu, nggak masalah dong harusnya lu. yang selama itu nggak jadi high impact, maksudnya dalam arti high impact itu dalam artian nggak berlangsung dan bersinggungan dengan rumah tangga dia yang harus Iya, jalanin, maksud gitu. gue itu yang bersinggungan dengan rumah tangga itu harus clear, open semua. Nah, yang gue tangkap dari temen gue yang menjaga privasi itu adalah dia menjaga bahwa banyak cerita-cerita temennya
yang laki lah terutama. Jadi kayak teman gue nih laki. Kalau itu wajar diprivasiin. Jadi lebih Berarti tetap harus ada privasi. Oh, dong. itu beda. Privacy yang bukan berhubungan dengan rumah tangga lu. Gue ulang ya. Permasalahan lu Ah, yang nyita pikiran lu. ah. Semua yang berhubungan sama lu perlu ada privasi nggak di rumah tangga? Enggak. Buat apa lu ada bini? Bini itu teman sharing. Lu perlu sih mencegah konflik sih. Bini lu teman sharing. Lah laki kita bisa ngomong apa adanya. Ya iya bisa, Baiknya cuman seperti apa. nggak solutif. Jadi harinya lu butuh orang yang capable juga untuk mendiskusikan itu. Kalau hanya sekedar tahu pun akan tahu nantinya, cuman hanya sebagai bukan subjek. berarti mendiskreditkan bahwa Iya, bukan. istri nggak ini ya. Ya misalnya Khawatirnya mungkin khawatir berlebihan gitu. Habis itu juga akhirnya harinya ketika pembicaraannya pun juga bukan tentang yang capable dari istri lu kan, maksudnya dalamnya istri lu nggak solutif tentang hal itu kan. Anggaplah masalah mobil, cuman istri lu bukan basically dari mobil atau mesin gitu. Enggak, itu terlalu jauh, terlalu melebar bagi gua sih. Ya masih Maksud gua ini. dari handphone deh. Handphone itu biang masalah bagi gua. Dalam Sekali keluarga lagi, tuh kita disupport oleh apa namanya? makasih lo Mas kopi babi gundul. Kopi babi gundul. Iya, ini sebutnya kopi babi gundul. Gua nyebutnya kopi babi gundul. Kedai babi gundul. Kedai lagi, kupon. Ex kupon. Jadi ini kedai lagi, ini kupon. Fusion. Fusion Kedai lagi. featuring lah. Kopi babi gundul. Enggak ada babi-babinya, bohong. Lanjut Halo. gimana? Iya bagi gua privasi itu menjaga kesinambungan rumah tangga sih. Karena banyak hal yang tadinya bukan masalah ketika diceritakan jadi masalah, ngerti nggak lu? Lebih ke situ kalau gua. Kalau untuk masalah rumah tangga itu berjalan tetap berjalan. Kalau gua lebih kayak gitu sih. Yang gua tangkap dari kehidupan teman gua yang sudah menikah dan tetap baik-baik aja sampai sekarang. Dan tetap harmonis rumah tangga. Anaknya Tapi udah dari berapa? curhatan-curhatan istri ya, Nah, saat lakinya nge-password handphone dan istrinya nggak tahu, nah. mereka timbul pemikiran yang, wah, apain nih handphone suami gua di password atau handphone istri gua di password, pasti berpikir seperti itu. Kalau hal lain, kalau itu mungkin memang Wah, itu berarti dasar sengaja menyembunyikan, dasar kan? banget loh. Dari handphone banyak orang yang bicara seperti itu ke gua. Dari handphone itu masalah banget. Saat lu privacy handphone lu, karena komunikasi ini alat komunikasi loh. Dari jauh aja lu bisa komunikasi dengan handphone ini, gitu loh. Dari situ banyak banget. Kalau lu setuju kalau handphone nggak boleh ada password? Gua setuju pakai password. Lu setuju pakai password? Ya mungkin kalau gua akan menikah dengan pasangan gua tiba-tiba ada hal yang emang sebenarnya bukan masalah terus diceritakan ke gua, jadi mereaksi dengan respon yang akhirnya tidak sehat dan menimbulkan masalah nantinya, lebih baik gua nggak usah tahu sih. Toh kalau memang nggak bermasalah kita bukain password, kita kasih lihat. Ya mungkin bisa jadi untuk meyakinkan, Tapi saat pasangan lu bertanya, lu ngapain sih password, lu ngapain sih malam-malam masih chattingan atau masih chat-chatan sama Saya orang? kayak temen kita domba Mbak malam-malam masih kerja ya kan? iya Ya itu kan pemikiran si istri gitu loh. Itu kan pemikiran si istri. Jadi ada kekhawatiran lu jam kerja udah Makanya, selesai. nih gua sebagai anonim ya, di luar dari pembicaraan kalian. Januar. Karena ketahuan B kan. Ketahuan, Iya. Oke, paling ini yang gua tanggap adalah kalian punya benchmark masing-masing, indikator Ya. masalah privasinya. Ya, jadi beda nggak akan ketemu. Privasinya case-nya beda. Iya, Ya beda kan? sih, iya. Lu sudut pandangnya beda. Iya. Itu nggak bisa jadi batasan. Gitu. Iya. Intinya apapun yang ada di dalam situ, ketika lu punya benchmark, lu akan punya privacy. Ngerti nggak? Punya indikator. Kalau lu kan indikatornya adalah handphone, lu kan case-nya beda. Iya. Oh, gua tahu. Viral. Ya, ada gap. Ada Gap kita nyebutnya. Ada ini apa namanya? Batas toleran. Setuju? Hal mana yang ini masih boleh nih? Oh, ini udah nggak boleh. Gimana? Oh.
teori beliau? Semuanya kalau lu sudah berkeluarga, apapun itu, baik lu dalam pekerjaan, baik lu dalam keluarga lu sendiri. Gimana kalau ada informasi yang malah membahayakan kalau istri tahu? Contoh misalkan, Padahal hal itu tadinya tidak berbahaya. iya, dinas intelijen misalkan ya, Kan? Jelas aja. nggak misalkan dia nggak boleh dibuka gitu. Tapi Oh, seandainya ya kayak film-film CIA dan segala macam lah. yang istri nggak perlu Tahu. tahu akan hal Nah. itu gimana? Dinas intelijen kan pada waktu kemari-kemari kan, temen dari pemahaman lu menikah itu harus terbuka all semua, nggak ada. Jadi kita Lu saat baca ikrar nikah gimana sih? Enggak, Semua kalau keterbukaan. itu gue bisa bantah, gue bisa bantah karena lu gue punya sih, case, majuan sih. gue punya case, Suara lu nggak masuk, gue punya case ya, Masuk. masuk. gue punya case. Gede. Case-nya adalah gini, mungkin ada satu institusi yang tadi dibilang sama beliau adalah sebuah organisasi besar ya, dan dalam Aduh, negara khususnya gitu. Mungkin ada beberapa privacy yang mungkin nanti ketika akan ada diungkap gitu, itu akan berimbas pada keluarga. Walaupun secara track record pasti akan kena gitu. Tapi paling tidak informasi yang sifatnya benar-benar rahasia dan Krusial. krusial itu tidak boleh dikasih tahu Betul. gitu. Untuk negara. Nah itulah maksudnya Ya. kan setiap masing-masing benchmark atau indikator atau elemen lah kita sebutnya itu beda-beda gitu. Jadi Setuju, Bol. tidak bisa meratakan. Setuju Bol? Setuju kalau itu. Berarti kalau gitu lu setuju sama tirai dia, batas toleran. Tetap harus ada privasi, Tetap ada kalau jatuhnya kayak gitu. tetap ada. Itu kan demi kepentingan masyarakat banyak ya, Iya, berarti bukan pribadi. dengan kondisi apapun tetap ada kan gitu. Iya, Pas cuma sedangkan dengan nanti pribadi. sebelumnya Pribadi lu nih, bilang, pribadi. Kita ngomongin pribadi. Antara si suami dan si istri itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. ini kan jatuhnya pribadi. Pribadi dalam artian apa? Iya, kedinasan itu kan masuk ke handphone. Kalau misalnya kita ngomongin medianya handphone ya, Ya, kedinasan itu kan pasti masuk ke handphone dong. oke. Bisa gue balik pemikiran gue ke situ. Berarti lu setuju akan hal ada batas tertentu privasi itu diperlukan. Iya, kecuali untuk negara dan halayak banyak ya. Kalau yang tadi dia bilang khawatir nambah pikiran istri, Lo nggak ada. Nggak ada. Karena lo nggak bakal bisa berpikir. siapanya? Baik suami dan baik istri nggak bisa berpikir. Nggak bakal bisa berpikir jernih kalau nggak ada lawan jenis untuk bisa sharing. Fungsinya si istri atau fungsinya si suami kan sharing. Ada enggak sih, kalau gue lebih karena yang berhubungan temen gue udah punya anak dan takut menambah beban pikiran yang harusnya istirahat dan menjadi ruang diskusi lagi dia lebih capek. Jadi ada beberapa hal emang yang nggak harus dipublish ke istri. Kalau gue lebih kayak gitu sih, lebih setuju kayak gitu. Kalau gue nggak bisa. Gitu. Saat gue beristri nanti gue akan open Keseluruhan. semuanya. Semuanya. Nggak apa-apa. Tapi gini ya, Bol. Ada kalanya kita bisa open. Ya. Jadi case-nya adalah gini. Ini sifatnya situasional. Privacy itu sifatnya situasional. Setuju. Bukan seperti gini. Bukan kita makan ini, lu harus tahu makan ini, enggak. Tapi paling tidak sifatnya situasional. Kalau menurut gue ya, ada kadarnya. Oke. Ada kadarnya. Karena gini, kenapa gue bilang begitu? Karena gini, indikator gue adalah ketika lu sudah berkeluarga ya. Kalau lu udah berkeluarga, lu Iya. jatuhnya udah punya satu komitmen. Sekedar informasi, beliau udah berkeluarga nih, Iya. Januar. Narsum. Narsum ya. Yang nggak mau lihat mukanya. Ya. Jadi indikator gue adalah ketika lu memang sudah berkeluarga, memang betul secara privacy yang seperti kita dulu bilang sifatnya terbuka. Itu benar. Nah, tapi lu harus punya koridor yang mana lu harus terbuka, yang mana lu harus tutup. Itu Gua kayak sifatnya ini. situasional. Di sospol, sosial politik. Bahasanya birokrasi ya. Terus Iya, karena gini,
contoh case-nya gitu yang tadi seperti saudara Buluk bilang ya kan. Iya kan? Saudaraan gitu. Saudara Buluk Bahasa-bahasa bilang ya kan. birokrasi ya. Berat ya. Mungkin kayak sifatnya masalah kerjaan. Contohnya. Memang kalau kita sharing belum tentu kita mendapat jawaban dari si istri. Iya. Malah nambah pikiran. Cuman Kasihan ya udah istrinya. sabar aja. Paling ujungnya akan seperti itu, gitu, sabar, ikhlasin, lalalala. Iya. Nanti juga ada jalannya, gitu. Tapi tidak menjawab pertanyaan case-nya dia. Gini. Gitu. Setidaknya lu dapat support dari Oh, seseorang yang lu sayang. Itu maksud maksudnya gua support gitu. system, bukan Iya. masuk privacy. Tapi itu dia bukan privacy bagi gua gitu loh. Lu nggak ada privacy sama istri lu. Mungkin Saat kalau gini misalkan nih, nih ambil jalan lu tengah lagi nih. puyeng dengan kerjaan. Lu kelihatan gak sama bini lu? Puyeng. Kelihatan pasti kan. Kelihatan. Ditanya dong, kenapa? Tapi nggak perlu detail gue kasih tahu. dong. Enggak, yang pasti lu harus open minded. Berarti masuk ke kondisional ini. Iya. Situasional. Situasional ini Situasional. bilang. Salah ya. Tapi tetap ada keterbukaan dong sama istri lu. Ya tetap. Iya. Cuman kan ada nilainya. Ada Iya, koridor ya. Ada kan? koridornya. Notabene ada yang- batas tolerannya. Lu kerja di TV, istri lu kerja di hotel, nggak nyambung bos. Saat pemikiran, wah lu ngomongin Kenyang ini, ngomongin ini, nggak bakal ngerti dia. Gorengan. Oh ini mau masuk juga sebagai suami-suami, contoh suami. Dagang gue. Kita di Endorse. bukan di endorse. Lanjut Bu. Iya, itu maksud gua. Tetap support dari istri atau support Mungkin- dari suami itu ada. Gini Bol, bener-bener gini Mbak. Kalau Ibu bilang gelagat kita kan pasti kelihatan kan. Kalau kita ada Gestur, bahasa tubuh. Pasti. Kalau kita Istri ada itu masalah gitu kan. paling sensitif sama. Iya, cuman kamu lagi ada masalah di Bener kantor. nggak, Mel? Iya, ini tolong mohon doanya. Tapi nggak perlu juga kita gitu mungkin. Jabarin enggak. Ada gini, ada case Nah, suami itu menyimpan rahasia ketika ada masalah. Ini case-nya dia. case-nya dia. Iya. Bukan case gua. Teman. Oh, iya. Case-nya teman. Iya. Jadi ada suami yang tipenya yang sifatnya santai, tidak terlalu terlihat gestur dengan permasalahan atau polemik di internal kerjaan. Ada yang seperti itu. Ada takut menambah beban yang udah ditanggung Karena takut istri. menambah beban istri. Pertama itu satu. Terus kedua, ketika kita bercerita nantinya Nggak akan ada solusi. nggak akan ada solusi. Memang Kita- nggak bakal harus. Gue nggak mencari solusi ya. Cuman keterbukaan yang gue buka di sini. Kalau ini Kalau case-nya lu cari solusi, nggak ada. Bagi di sini nggak ada. di perlu gua. ada case lain. Contoh Itu case-nya nggak seru. Jadi case-nya gini aja. Ketika emang lu harus Mau lu menjalankan. tahu case yang mau gue ceritain? Enggak. Ini iya. lebih serunya yang lebih memicu konflik. Lu seorang usahawan, Iya. nggak langsung lu bertemu sama mantan lu yang mungkin lu udah nggak ada rasa gitu. Cuman tetap dalam satu kepentingan bisnis. Tapi mantan ini adalah mantan yang ditakutkan oleh istri lu nih, ya kan? Dia akan memporak-porandakan rumah tangga gue gitu. Oh itu gue Kayak banget. gitu. Jadi kan banyak kasus yang seperti Itu gue itu. banget. Cuman lebih baik kalau lu di kondisinya lu saat itu harus butuh duit. Bukan butuh duit sih, lebih ada job itu deal gitu. ya, ada lebih ke deal. Walaupun dia adalah mantan kekasih terindah lu yang dulu pernah lu diskusikan sama Tuhan jam 3 pagi yang lu bangga-banggakan bahwa dia jadi dulu ternyata bukan ya kan. Ya akhirnya kan harus Iya, lu iniin kan, harus lu ngomongin gua. yang di sepertiga malam lu doakan Tuhan aku pinjam namanya ya kan. Gitu ya kayak gitu-gitu cuman akhirnya lu menikah dengan tidak orang itu, dengan dia lah ya kan. Tapi lu ada kesepakatan kerjaan yang harus lu kerjakan gitu. Kalau bagi gue privasi itu penting untuk ke situ karena gue nggak akan ada apa-apa juga sih. Gue lebih mempertimbangkan kesinambungan rumah tangga gue gitu. Karena ekonomi gue harus tetap berjalan. Tapi saat lu menutupi itu, tiba-tiba istri lu tahu gimana case-nya. Nggak masalah. Loh, bingung lu. Kalau Gini loh, istri itu pasti akan Iya. lu ngapain lo sama dia? Tanpa tahu lu ternyata Iya, lagi iya, kerja sama dia. Istri-istri itu lebih ini kalau itu gue bisa bantah. You have to dealing with the case. Itu. Oh kalau gue akan tetap melakukan kalau gue. Karena gue kan melakukan Dia harus kerjaan. privacy. Jadi Gua nggak dikasih bukan, tahu gua- ke istri lu. You have to dealing with the Itu nggak bisa lu. Iya nggak Saat bisa lu sih. tahu, istri lu tahu, akan beda. Nggak Iya. tahu.
Kalau istri lu tuh suami lu lagi kerja sama dia, istri lu nggak bakal tahu kalau lu nggak ngasih tahu. Tapi saat istri lu tahu lu kerja sama dia demi demi kita nih, nggak terlalu parah case-nya nanti bagi gua. Kalau gua disuruh milih dalam kondisi itu demi kesenambungan keluarga gua yang gua perjuangkan dengan berdarah-darah suatu saat nanti. Pasti. Dan gue bertemu mantan gue yang dulu gue impikan di sepertiga malam, berdoa sama Tuhan, ternyata tidak teraminkan, ternyata dia bukan jodoh lu lah. Akhirnya lu bertemu dengan jodoh lu yang saat ini. Gue akan tetap menjalankan kerjaan itu karena bagi Tanpa gue pengetahuan istri. sepengetahuan dan tidak sepengetahuan akan tetap gue jalanin. Tapi gua udah berpengalaman lu kayak gitu. Ngerti? Cuman kalau gue Itu demi pengalaman gua. daripada kondisional kan Ini maaf, diskusi ini nggak mesti buluk setuju sama pikiran lu Itu kan. pengalaman gua yang diceritain. iya. Cuman kalau bagi gue akan tetap menjalani itu sih. Nah, kalau case-nya begini. Itu kan sensitif banget kan case Iya. tadi. Gue nggak ngasih tahu ke pacar gue, tiba-tiba dia tahu gue jalan sama dia untuk kerjaan, walaupun itu untuk kerjaan gue, Iya ngerti. dia marahnya minta ampun. Kenapa lu nggak bilang lu mau kerja Gue punya sama gua? pengalaman juga kenapa gue menyatakan ini. Ternyata logik gue harus tetap jalan. Ternyata emang kita transaksional di dunia ini pakai uang dan gue harus berjalan ekonomi gue kalau gue sih. Jangan lu menjunjung yang dulu-dulu itu nggak akan efektif juga. Jadi dia melakukan itu punya antisipasinya, maksud lu gitu kan? Iya, lebih. Ketika dia ini Daripada gue bersusah-susah kan. Nah, tapi kalau menurut gua you have to dealing with the case. Iya, iyalah, pasti. Maksud gua gini, sudut pandangnya adalah ketika lu akan melangkah, lu tahu bahwa akan ada case itu. Iya tahu. Iya kan? Dari awal lu udah tahu nih akan ada Iya. case ini. Nah, lebih baik lu cerita. Kalau gua nyari- gue bilang, you have to dealing with the case. Enggak, gue akan cerita kalau udah kelar kerjaannya dan duitnya udah gue terima. Kalau Dan gua nyari aman. rumah tangga gue sudah berjalan dengan baik dan Kalau gue nyari aman, jahat nggak sih? Enggak ya. Kalau gue Ya, sih lebih kayak gitu. tergantung nawa itu, semua kan tergantung nawa. gue nyari aman. Kalau Dan ternyata lu bekerja dengan mantan lu yang lu doakan di sepertiga malam, gue nyari aman kalau gua. yang lu banggakan dulu bahwa dia akan menjadi penemar akhir hayat hidup gua, cuman ternyata tidak. Karena beda loh pemikiran cewek sekarang dengan cewek-cewek zaman mak kita. Ya itu pasti beda. traumatik, cuman Kalau gini, kalau cuman misalnya ekonomi gini, mau di handle pakai apa Enggak, seandainya? bukan masalah ekonominya, dari kepercayaan. Dari kepercayaannya. kalau misalkan gini, konfliknya timbul, bukan konflik, case-nya Riskan kan itu? case-nya nih, lu nggak cerita, takut istri lu terbawa pola pandangnya ke orang tersebut. Justru saat gua ngomong gua akan ada kerjaan dan menghasilkan duit, istri gua oke. Iya. Nah itu jadi batasan gua. Oh gua nggak bisa. Ini ada istri gua di sini. Gua nggak bisa lebih. Enggak guys, Kan nggak kan kerja kan? Enggak. Iya kan kalau gue lebih kayak gitu sih. Ada Jadi ada kesempatan loh. jadi sensor yang tadi ya. nggak mungkin disensor lah. Oh, iya kan? Lu nggak mau. Enggak ada kesempatan di situ. Nggak nih. Bagi gua ke saat lu jalan sama mantan gua pasti ada kesempatan. Pasti selalu ada kesempatan. Kalau gue sih enggak sih. Enggak. Kalau gue pernah soalnya tapi enggak pernah ada kesempatan untuk mau kayak gitu juga enggak. Kalau misalkan nih, lu konflik dengan seseorang, ini case baru nih, lu konflik dengan seseorang yang sebenarnya itu bisa lu redam gitu loh, Dengan tidak bercerita. dengan tidak bercerita. Tapi ketika lu bercerita, malah takutnya Mengobarkan istri iya, lebih membara lah. 3 kali 4 kali lebih ini konflik ke orang tersebut. Gimana menurut lu? Ini beda case ya. Iya, ini kan gue bilang beda case. Iya, beda. Gimana tuh? Tadi yang tadi kayak gua, ini yang kayak lu nih. Gitu. Gimana kalau case-nya seperti itu? Yang harusnya masalahnya sepele jadi membara. Masalah sepele, cuman Karena kecintaan istri lu yang lebih sama diri lu tidak terima suamiku dipergidikan. otomatis gua akan cerita tetap. resikonya sudut pandang istri lu ke orang tersebut akan 3 kali 4 kali lebih benci dari lu. Iya, Gimana? tiba-tiba ngupdate status WA. Iya, yang malah kemungkinan memperkeruh gimana? Loh, itu justrunya fungsinya suami sebagai peredam. Suami Fungsinya. sebagai pemicu juga dong. Pemicu, cuman untuk curhat aja, bukan Pemicu pemicu. dan peredam. Bisa nggak? Dua fungsi apa? Dua fungsi lah. Dua fungsi. Dua fungsi. Ya bisa. Pasti harus seperti itu. Bisa.
Tapi ujung-ujungnya cuma gini sih kayak sebaik-baiknya kenyataan ya kan. Lebih ya gimana bentuk lu penerimanya aja akhirnya sebagai suami istri, bener gak sih? Betul. Iya. Di ending masalah, di ending trouble akhirnya terima juga kan, dan terakhirnya ya solutifnya ya gitu, ya udah gitu. Kalau gua sih Ini kesimpulan lu. Enggak, gini iya, loh. kalau kesimpulan Ada nggak beda psikologinya antara kasusnya Buluk nih? Nah, Saat gue bilang dulu gue akan jalan kerja bareng dia, atau gue Ini akan kita ketahuan. balik ke kasus Iya, Buluk nih iya, contoh nih. kasus lu tadi. Iya, kasusnya Buluk nih tadi. kasus Iya, gua. Kasus Iya. Iya. Ya seperti itu. Ada nggak perbedaan psikologinya antara oh Ada lah. gua masih dipercaya sama laki gua nih, dan laki gua akan meminta kepercayaan dari gua dengan berbicara seperti itu, Mungkin ngasih nggak? tahu. mungkin nggak ini lain, misalkan ini deal gede dan takutnya subjektif istri bisa mengganggu misalkan. Loh, itu fungsinya istri lah. Makanya gue bilang suami itu nggak boleh dikekang. Akhirnya ke situ, suami itu nggak boleh dikekang, tapi suami itu harus jujur sama istrinya. Nggak mungkin nggak yang tadi gue bilang. Jadi dia nggak cerita, khawatir deal gede ini hilang karena subjektif istri. Itu kan ketakutan diri sendiri suaminya, karena Ya, merasa mungkin suaminya punya pengalaman. lah, Gimana? itu kan kesalahan dia, Kok kesalahan? kesalahan si suami dong. Berarti nggak bisa kasih kepercayaan ke si istri. Dengan kejujuran itu memberikan rasa percaya Berarti istri itu. kepercayaan itu adalah transaksional. Ya kalau Iya dong. emang akhirnya bersifat kayak gitu kan, kalau gua bagi gua, ketika gua memberi kepercayaan lebih dan akhirnya menimbulkan masalah, buat apa? Kalau gua ya, lebih kesinambungan keluarga sih kalau gua ya. Ya mungkin ntar di masa umur 60 atau 70 tahun gua akan terbuka Saling percaya. dan udah ternyata masalah itu udah nggak penting lagi buat di masa itu. Kalau gua sih ada masanya sih. Kalau bagi gua, karena konflik perceraian banyak berlandaskan ekonomi, yang gue cari adalah ekonomi, lebih baik gue tutupin itu. Entar berapa puluh tahun kemudian gue baru cerita. Atau mungkin nggak perlu berpuluh kali. Iya, Berapa mungkin. tahun kemudian? Iya, lebih kayak gitu sih. Kalau tadi kita narik garis lurus ya, Itu berarti kan miring kan? Nggak apa-apa. dasarnya kan sebenarnya kalau kita tarik lurus, Nah, awal pemicunya adalah sebuah kejujuran, Kejujuran. ya kan? Iya. Sebuah kejujuran. Karena menurut gua, ketika hitam banget mau gue, iya, gelap, merah ya. karena dari beberapa kasus yang terjadi sebenarnya gini, ketika lu memulai satu kebohongan, akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Itu ya, Itu satu. Makanya perspektif dia ya. indikatornya adalah pertama adalah sebuah kejujuran. Itu. Karena ketika lu sudah berbohong, lu akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Itu yang Bagi akan dia. jadinya bermasalah. Gitu. That's why kenapa banyak perspektif dilematik ketika pernikahan adalah kejujuran pertama. Gitu. Ketika lu sebut ada case lu nggak jujur, akan muncul pemikiran istri yang subjektif. Ya. Itu psikologinya ke Itu satu. situ. Psikologis ya. Tapi gue nggak apa-apa kan merdeka dengan pikiran gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kan ini kan sudut pandang Iya, masing-masing. iya. Nggak ada yang mesti harus ngikut. Iya. Iya, jangan lah. Enggak. Kalau keseragaman setelah pernikahan sama, semua orang jadi oh nikah gitu doang, udah nggak seru lagi. Nggak ada kan kisah-kisah film drama, ya kan? Nggak ada lagi film-film Korea itu lagi kan? Ternyata udah berseragam. Betul. Karena semua yang dialamin sama. Iya. Jadi sinergi Kan- semestanya nggak jalan. Belum selesai, Ini belum selesai. Oh, iya. Lu udah potong aja. Iya. Karena kalau udah ada pemicu itu, intinya dalam setiap Aduh, pernikahan, Paco nih, enak banget. kalau ada sebuah pemicu, itu pasti akan muncul subjektif yang akan muncul. Entah istri, entah suami. Apapun. Pasti. Itu tidak hanya dari sudut pandang istri, tidak sudut pandang suami. Pasti. Pasti akan Pasti. muncul konflik dua belah pihak. Kalau tidak ada kejujuran ya. Ya, Betul. kalau tidak ada kejujuran. Karena benchmarknya adalah kejujuran pertama itu. Itu adalah simbol dari sebuah pernikahan. Ya. Kedua adalah komitmen. Ketika lo sudah
bersepakat bahwa lu akan hidup sama gua. Itu ada sebuah komitmen di situ, perjanjian, Kesepakatannya di ujung. Ya. komitmen dan agreementnya gitu loh. Bahwa Komitmen. ya kayak Ini koridor ini lu jangan ya. Ya. Ini gua keep ya, gitu dong. iya, karena itu yang dilakukan sama gua. Ketika lu mau menikah sama gua, kayak gua punya latar belakang begini, pekerjaan gua begini, ruang lingkup gua begini, lingkungan gua begini, gitu. Itu udah akan jadi komitmen di awal atau agreement di awal sama si calon, gitu. Nah itu yang Mel. harus dimunculkan di awal. Karena Nomor kalau rekening tidak jadi. dimunculkan di awal, akan ada polemik di belakang, seperti akumulatif, gitu. Nanti kayak bola salju gitu, Iya. makin gede. Makin gede, akhirnya setiap ada case lalu dibenturkan dengan masa lalu. Lu dulu begini. Nah, itulah Wah, yang gitu ya. itu yang sering terjadi seperti itu Iya. di sebuah pernikahan. Pasti. Gitu loh. Ini Karena case tidak- dia. Enggak, ini bukan sebuah case-nya gua pribadi Oh iya yang karena ngerti. gua belajar dari beberapa teman gua yang beristri maupun bersuami juga seperti itu gitu. Karena memang dari awalnya lu harus punya komitmen dan agreement dulu gitu. Karena kalau lu tidak memunculkan itu di awal Ya, episode iyalah. lah kasarnya gitu, di awal episode baru kehidupan lu gitu loh. Lu akan menjadi bola panas nih nanti di belakangnya dan selalu dibenturkan dengan masa lalu. Lu dulu begini loh, dan itu terus menerus berulang-ulang, entah dari sisi subjektifnya si suami, entah dari sisi subjektifnya si istri. Itu yang terjadi Karena di permasalahan kita di Indonesia ya khususnya ya. Iya. Karena Kalau di luar negeri beda lagi case-nya gitu. Maksudnya- Tar dulu. ini ya. Belum selesai nih ya. Iya. Iya, karena kalau setiap apa maksudnya? Setiap orang yang sudah menikah itu pasti tidak hanya dari sudut pandang permasalahan internal ya. Kadang impact-nya itu ada dari eksternal. Entah itu Iya. dari sisi pertemanan yang tadi Ibol bilang gitu loh. Oh, ada sebuah brainwash yang tadi Ibol bilang kan, saudara Ibol ya gitu. Ada Sofian. Ada Sofian ya bilang Banyak ya saudara. lu udah beristri atau bersuami, lu masa nggak bisa nongkrong sih sama kita. Itu kan ada sisi brainwash, lu harusnya bisa nongkrong lu punya waktu me time segala macem gitu. Memang bisa terjadi, tapi kalau memang itu sudah dimunculkan di awal, itu tidak perlu terjadi lagi gap itu tidak perlu terjadi gitu. Ketika ini di awal, kesepakatan di awal tadi. Iya Berarti gitu. PR-nya adalah kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal. Iya. Jadi situasional tadi gitu yang lo bilang. Nah, Setuju lo? Bol, tadi kan lo mau motong. ya karena dasar pemikiran gua dari gua kecil, yang penting lu jujur sama siapapun. Jujur aja lah hidup ini gitu. Lu jalan sama siapa, jujur. gua nggak jujur. Ya jujur gua. Karena ngapain nggak jujur? Ya bilang aja apa adanya. Oke. Karena Dan itu menimbulkan psikologis yang enak loh ke pasangan kita. masih ngobrol, nggak apa-apa ini. masih gitu Ke pasangan kita jadi bikin psikologis. Oh ya udah, lu jujur sama gua. Lu selalu jujur sama gua. Jadi pengekangan itu nggak ada. Kalau gue takut. Kan gue bilang pengekangan itu balik lagi ke diri sendiri. Lu ngasih kepercayaan nggak ke bini lu gitu, atau ke pasangan lu, ke laki lu gitu. Saat lu jalan sama orang lain, whatever siapa itu, kalau lu bilang pasti yakin. Hidup mah jujur aja, ngapain? tapi ada batasan kok. Iya, dalam pekerjaan yang notabene lu harus tahu dari awal saat lu nikah. Kayaknya selain pekerjaan itu yang gue bilang kalau takutnya Balik lagi. impactnya double ke istri, gimana? Enggak. Setahu gue istri cuman ngasih pemahaman ya, kecuali istri yang sok pinter. Gimana tuh istri sok pintar? Enggak menganggap suami gua sebagai imam gua. Jadi menganggapnya Iya. Bukan sharing akhirnya. Kendali. Bukan sharing, akhirnya kendali. Bukan memicu semangat untuk si suami, tapi malah mengekang.
Jadi beban. jadi beban sesuatu. Gitu loh. Ada case-case seperti itu ada. Ini Cuman open minded aja, makanya balik lagi open minded aja. karena kita lihat di background kita tuh Ya, nanti Udah sambung pada lagi. kesel. Nanti. Udah pada kesel. Benar. Gue Jadi- minta kesimpulan dari lu. Apa sih? Ringkasannya. Kalau gue lebih ke selain situasional ya fleksibel aja sih. Dalam artian gini, banyak beberapa hal walaupun lu ke teman, walaupun tujuannya baik, emang nggak semuanya harus diceritakan kalau bagi gue. Kesimpulan gue, dalam satu hubungan tuh nggak ada privacy. Mel udah lu DM. Hidup itu WA jujur-jujur aja lah. aja. Nggak mungkin lu saat ngobrol berdua di tempat tidur Coba sama bicara istri sama lu atau suami lu nggak bakal ada cerita yang gini gimana. Be, Ya, yang tadi gue bilang, ketika lo sudah mau memulai suatu hubungan baru atau keluarga, ya kan? Yang harus dimunculkan pertama itu adalah komitmen dan agreement. Entah dari sisi keluarga, ekonomi, di ruang lingkup, pertemanan dan segala macam itu harus dibuka di awal. Karena apa? Ketika memang ya pada dasarnya gini, kita nggak perlu munafik lah ya. Gitu. Manusia itu masih punya 1% sisi bohong, Mama berapa sih lo? ya. Masih punya 0812 sisi bohong 9341 yang mungkin itu bukan sebenarnya sebuah indikator ya, sebuah indikator di mana bahkan memicu permasalahan keluarga, bukan paling itu. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah ada komitmen agreement di awal, mereka tahu koridornya. oke. Jadi kesimpulannya paksa ada agreement di awal gitu ya. Mama baik Nah, Oke, harus ada jadi- agreement di awal. Nah, tentang privacy itu. Nah, Oke. Kita pamit. Tadi bawa Mudah-mudahan dari obrolan ngalor ngidul ini ada manfaatnya daripada ada faedahnya mudarat, ya, ada faedahnya. Ada faedahnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.